Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rahima alfur rajulin", sungguh celaka, merugi, man adraka walidayhi aw ahadahuma, orang yang sempat ketemu dengan orang tuanya atau salah satunya, indal kibar, ketika sudah usia lanjut, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Padahal kesempatan anak untuk masuk surga di antaranya setelah taat kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tua, berbakti, ya, berbakti. Maka ada istilah Arab, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu, ya. Artinya apa? Artinya anak itu, ya, bisa masuk surga ketika dia taat kepada orang tua, ya, orang tua. Jangan sebalikkan orang tua, ya. Ini. Tapi yang namanya anak luar biasa. Tanda-tanda akhir zaman, Bapak Ibu. Tanda-tanda sudah dekat hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Ketika ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ada budak melahirkan tuannya. Sebagian ulama mengatakan banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Wonten apa mboten, Bapak Ibu? Oh, banyak. Ya, anak itu kadang kalau minta dengan orang tua sakdet saknyet, saknyet kuduono. Bahkan belum lama berita minta orang tua uang, ya, karena dia terjerat dengan pinjol atau dengan judi online, nggak dikasih, marah-marah, ngamuk, Bapak Ibu. Ada atau tidak yang seperti ini? Oh, banyak, Bapak Ibu. Ini bukan anak yang baik, ya. Ini anak yang durhaka. Ya, jangan sampai bentak-bentak membuat orang tua nangis, Bapak Ibu. Membuat orang tua nangis itu adalah durhaka, ya. Membuat orang tua mengalirkan air mata karena sebab anaknya itu adalah termasuk dari durhaka, ya, durhaka. Apalagi sampai membentak-bentak, sampai menganiaya orang tua, ini durhaka sekali, luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hukuman yang disegerakan sebelum dapat di akhirat nanti, salah satunya adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua, ya. Maka hukumannya akan disegerakan di dunia sebelum mendapatkan hukuman di akhirat. Sehingga Bapak Ibu, ini pelajaran kepada kita, ya, kepada kita. Kalau kita masih punya orang tua, jangan sampai kita berselisih. Kalau memang berselisih, walaupun kita posisi benar, ya kalau bisa ngalah, Bapak Ibu. Nggak ada untungnya berselisih dengan orang tua, nggak ada untungnya. Menang mau apa sih, itu orang tua kita, ya. Itu memang orang tua kita, ya. Kalau memang ada jatah kita yang dikurangi, memang kita selayaknya untuk membantu orang tua, ya. Kadang dengan orang tua berselisih sampai ada yang nengan, nonton Bapak Ibu, nengan. Dengan orang tua kok nengan gitu, gimana ini, ya. Ini jangan sampai jodoh, jangan sampai hubungannya tidak baik. Mereka adalah orang yang kita harapkan, Bapak Ibu, agar kita masuk surga, ya. Ini jadi membuat orang tua menangis, ya. Jangankan begitu, ada kisah, Bapak Ibu, mungkin kisah yang sering kita sampaikan, kisahnya Juret, Bapak Ibu, ya. Juret ini, Bapak Ibu, Juret ini ahli ibadah, ahli sholat, orang yang banyak mengingat Allah. Juret, Bapak Ibu, ya. Juret ini sedang sholat, kemudian dipanggil oleh ibunya, ya Juret. Juret sedang ibadah, dia ragu-ragu, dalam hatinya dia bimbang. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummi wa sholati, mana yang saya dahulukan, ibu saya penuhi panggilan ibu saya, atau saya teruskan sholat saya? Dalam hati bergejolak, Bapak Ibu. Ketika sholat, akhirnya dia memilih untuk meneruskan sholatnya. Besoknya dipanggil lagi, ya Juret. Ibu ini nggak tahu kalau Juret sedang sholat. Dipanggil, ya Juret. Juret sedang sholat, Bapak Ibu. Dia ragu-ragu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummi wa sholati, mana yang saya pilih? Saya penuhi panggilan ibu saya, atau saya teruskan sholat saya? Kemudian hari yang ketiga juga demikian, dipanggil lagi, ya Juret. Lagi-lagi Juret sedang ibadah, sedang sholat, ragu-ragu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana yang saya dahulukan? Saya penuhi panggilan ibu saya, atau saya
sholat sampai 3 kali. Bapak Ibu sakit bayangkan, sakit merasakan ketika panjenengan seorang orang tua, seorang ibu memanggil anaknya 3 kali tidak dijawab jenengan nesu nopo mangkel. Ya nesu ya mangkel, ya dengan namanya orang tua. Kok manggil anaknya nggak dijawab? Keluarlah kata-kata dari seorang ibu yang hatinya terluka, Bapak Ibu. Ini ada anak dipanggil tidak menjawab. Timbullah kata-kata dari seorang hati ibu yang luka. La tumithu ya Allah. Jangan engkau matikan dia. Hatta yadhar ila wujuhil mumisat. Sampai dia nanti terfitnah dengan seorang perempuan. Dia melihat seorang wanita, maksudnya wanita yang tidak baik. Padahal Junaid ini adalah seorang ibadah. Dia jarang keluar rumah. Dia sibuk dengan ibadah. Suatu saat datanglah seorang perempuan menawarkan diri kepada Junaid untuk berbuat zina. Namanya Junaid seorang ahli ibadah. Dia nggak mau, ya, nggak mau. Oh, namanya ibadah, dia seorang ahli ibadah, nggak mau, ya. Akhirnya wanita ini berbuat zina kepada seorang penggembala kambing, ya. Kemudian setelah berbuat zina dikabarkan bahwasanya Junaid telah berbuat zina dengan seorang perempuan. Dikabarkan berita ini oleh perempuan tadi. Sampai akhirnya perempuan itu nanti melahirkan. Junaid yang tidak tahu apa-apa, ya, dia merasa apa? Ya, kok saya difitnah seperti itu. Orang-orang terprovokasi. Rumahnya Junaid dirobohkan, Bapak Ibu. Karena apa? Oh, ini Junaid yang menurut pandangan kita adalah seorang ahli ibadah ternyata berbuat zina, dirobohkan, Bapak Ibu, ya, robohkan. Kemudian datanglah, ya, Junaid tadi itu meminta, ya, untuk mendatangkan wanita dan anaknya. Dan anak itu masih kecil, Bapak Ibu. Kemudian ditanya oleh Junaid. Sebelumnya Junaid sholat 2 rakaat, ya. Ditanya, siapa bapakmu? Karena Junaid tidak merasa berbuat zina. Anak yang masih kecil bisa menjawab, bapakku adalah seorang penggembala kambing, ya, penggembala kambing. Jadi salah satu mukjizat, Bapak Ibu, anak kecil masih dalam buayan bisa berbicara. Ada beberapa orang, satu kisahnya Junaid, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan Nabi Isa itu bisa berbicara kepada manusia ketika masih kecil maupun sudah besar, berbicara. Yang ketiga kisahnya Ashabul Ukhdud, Bapak Ibu, dalam surah Al-Buruj, ya. Dalam surah Al-Buruj pernah kita sampaikan, Bapak Ibu, ya. Di situ orang-orang yang beriman mereka dipaksa untuk murtad, keluar dari agama. Kalau tidak mau dimasukkan ke dalam parit, yang parit ini sudah menyala-nyala api, Bapak Ibu. Akhirnya sekitar 20.000 orang. Daripada mereka murtad, mereka milih apa? Milih mati, Bapak Ibu. Ini pelajaran yang sangat berharga, Bapak Ibu. Di zaman dulu mereka mempertahankan keimanan, keislaman, walaupun harus menyerahkan nyawanya. Mereka pilih mati daripada harus murtad. Ya, 20.000, Bapak Ibu, luar biasa. Banyak itu, 20.000. Nah, ketika orang-orang mereka menceburkan dirinya ke dalam parit, di situ ada seorang perempuan, seorang ibu bersama anaknya yang masih kecil. Ibu ini ragu-ragu mau masuk ke dalam parit atau tidak, karena dia bawa anak kecil. Di tengah keraguan kebimbangan seorang ibu tersebut, anak itu berbicara, ya amah, wahai ibu, innaki adalah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Jangan ragu. Coba Bapak Ibu, anak kecil bisa berbicara, memantapkan keimanan seorang ibu tadi itu. Kemudian ibu itu tidak ragu-ragu lagi masuk ke dalam parit yang menyala-nyala dengan api. Ya, disebutkan dalam tafsir sebelum jasad itu terkena dengan api, Allah sudah mematikan, mencabut ruh mereka sehingga mereka tidak mengalami sakit. Ya, ini Bapak Ibu pelajaran yang sangat berharga. Mengorbankan, ya, daripada harus murtad, mereka memilih mati. Ini luar biasa. Nah, kemudian kisahnya Junaid ini. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Junaid seorang ahli ibadah, ya, seorang yang taat, orang yang soleh, bisa terfitnah dengan seorang perempuan? Ternyata doanya dari seorang ibu yang hatinya luka tadi,
lupa itu. Yang hatinya ya lorong-lorong tadi bapak-bapak ya ini, sehingga ini mengakibatkan juga terkena fitnah. Bagaimana kalau sampai orang tua mengalirkan air matanya ya, sampai sesak dadanya karena perbuatan anak, maka ini layak dikatakan anak yang durhaka ya, durhaka. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, inilah Islam. Setelah Allah mewajibkan kita yaitu beribadah kepada Allah, maka wabil walidaini ihsan, hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana dengan orang tuanya kita yang orang tua kita sudah meninggal dunia? Bagaimana bentuk berbuat baik kita kepada orang tua? Jangan lupa Bapak Ibu, yang pertama doakan setiap hari ya. Dalam setiap sholat kita Bapak Ibu, ketika kita mohon kepada Allah, jangan lupakan orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka merawat kami, memelihara kami ketika masih kecil. Ya, ketika kita berdoa Bapak Ibu, bayangkan wajah Bapak Ibu kita. Ketika kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, bayangkan mereka, wajah-wajah mereka ketika mereka memelihara kita Bapak Ibu. Ketika mereka merawat kita, mereka berjuang, bekerja penuh dengan letih dan lelah, mencucurkan keringat untuk anak-anaknya. Bayangkan itu semua, sehingga betul-betul doa kita adalah doa yang tulus ya. Kemudian memohon kepada Allah agar Allah merahmati mereka yang sekarang sudah di alam kubur. Doakan mereka, warhamhuma ya Allah, warhamhuma, rahmatilah mereka ya Allah, kama rabbayani shaghira ya. Boleh dengan doa yang panjang, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannah wa adkhilhum min adaminar wa min adabil qabr. Doakan mereka ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika orang tua dulu pernah punya hutang yang belum terselesaikan, maka anak membayarkan melunasi hutangnya. Ini termasuk kebaikannya, sehingga apa? Orang tua yang tadinya masih punya beban hutang itu Bapak Ibu, ketika belum dilunasi, orang yang dihutangi belum mengikhlaskan, itu masih akan menjadi beban orang tersebut. Dia belum bisa selesai, belum bisa masuk surga sebelum hutangnya selesai. Maka anak ketika menyadari orang tua punya hutang, selesaikan, lunasilah hutangnya agar orang tua bahagia. Yang ketiga Bapak Ibu ya, kalau kita ingin berbakti lebih Bapak Ibu, kita bisa sedekah, bisa wakaf, bisa diatasnamakan orang tua kita ya, orang tua kita. Yang keempat Bapak Ibu, tolong disambung kerabatnya orang tua ya. Jadi kita kan punya Pak D, kita punya Pak D, kita punya Bule, kita punya Bude, saudara-saudaranya Bapak ya. Maka mereka adalah orang yang diperintahkan untuk disambung. Ketika kita menyambung kerabatnya Bapak Ibu, maka orang tua kita akan bahagia Bapak Ibu. Orang tua kita akan apa? Bahagia ya. Dan ini diperintahkan, namanya silaturahim, menyambung kerabat Bapak Ibu, menyambung sedulur. Kalau dengan sedulur kita saja dapat pahala, apalagi menyambung kerabatnya orang tua. Ini Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, ketika panjenengan suatu saat kok bermimpi ketemu dengan orang tua, dengan simbah misalkan, maka dilihat wajahnya. Kalau wajahnya gembira, senang, bahagia, maka insya Allah orang tua juga bahagia. Tapi kalau di situ wajah dalam mimpi itu terlihat murung, sedih, apalagi kok menangis Bapak Ibu, maka kita perbanyak doa untuk mereka. Untuk mereka, karena itu alamat kesedihan bagi mereka. Maka Bapak Ibu jangan lupa silaturahim, nyambung kerabat orang
Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu hadisnya, sebelum kita membacakan sebuah hadis. Kalau tidak ada, sebagai penutup Bapak Ibu, ada sebuah hadisnya di mana Nabi itu pernah berboncengan dengan atau kepada seorang sahabat. Sahabat Nabi mengatakan, kuntu radifan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Jadi Nabi itu orang tawadhu, orangnya sederhana. Himar itu untuk boncengan berdua. Ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Hai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la tusyriku wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah adalah kepada hamba Allah untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Ya. Kemudian wa haqqul ibad Allah, dan haknya hamba, haknya manusia, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan menghukum kepada orang yang tidak pernah mensekutukan Allah dengan sedikit apa-apa. Ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, yang akan kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan istiqomah, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, nikmat umur panjang sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri pengajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.